Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran kami dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan materi e-commerce. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Eka Sanaka Hinda. Nama saya Francisco Romagit. Saya Devina Polii. Saya Christina Rengkung. Saya Angelia Sumual. Dan itulah perkenalan dari kami. Saksikanlah video pembelajaran dari kelompok kami tentang e-commerce. Baik, pada saat ini saya Christina akan membahas tentang materi e-commerce dan akan dimulai dari pembahasan internet. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling terhubung. Setiap komputer internet membutuhkan alamat IP atau Internet Protocol. Alamat IP adalah serangkaian angka yang dipisahkan berdasarkan periode seperti 207.46.131.43. Alamat IP diperoleh dari organisasi publik yang mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat umum. Nama alias mnemonic biasanya dapat digunakan bukannya alamat IP. Misalnya nama www.microsoft.com mungkin digunakan sebagai pengganti 207.46.131.43. Nama ini www.microsoft.com disebut nama domain yang sederhana, nama alias yang dapat digunakan sebagai pengganti nomor IP. Nama domain dan alamat IP yang sesuai terdaftar di buku telepon elektronik di banyak situs di internet. Buku telepon elektronik disebut sebagai server nama domain atau DNS. Berikutnya, saya akan membahas tentang klien dan server. Internet sebagian besar telah berkembang di sekitar teknologi klien dan server. Server adalah tipe robot program yang terus berjalan dan bertukar informasi dengan pengguna jarak jauh. Klien adalah program yang mengakses dan bertukar informasi dengan server. Jenis server, berbagai jenis server ada untuk mendukung e-business. Yang pertama, email server, bertindak sebagai kotak surat elektronik yang menyimpan surat elektronik yang masuk sampai program klien pengguna memintanya. Mereka juga berfungsi sebagai stasiun relay untuk surat keluar, menahannya hingga server surat penerima yang dituju dapat menerimanya, seperti yang dicontohkan pada gambar 3.1. Yang paling jenius umum dari email server di internet menggunakan protokol POP, dan untuk alasan ini itu sering disebut sebagai server POP. Sebagian besar server POP diakses oleh klien dengan nama akun dan kata sandi. Server menyerahkan semua surat masuk baru ke klien dan kemudian mengambil surat keluar. File server mengizinkan klien resmi untuk mengambil file dari perpustakaan file. Mereka ada terutama sebagai repository file. Protokol paling umum untuk mentransfer file dari file server disebut File Transfer Protocol, dan file server yang menggunakan protokol ini adalah disebut server FTP. Klien web membaca dan menafsirkan HTML dan mengubah dokumen menjadi format yang mudah dibaca oleh pengguna. Dan yang kedua, commerce server adalah jenis khusus dari server web dengan berbagai commerce terkait fitur. Server perdagangan mendukung berbagai jenis orientasi klien dan server dan memungkinkan klien untuk bertukar informasi dengan program database yang berada di komputer server. Aplikasi dan server berbasis data sering bekerja sama dalam arsitektur 3 tingkat seperti yang digambarkan pada gambar 3.3. Arsitektur aplikasi 3 tingkat melibatkan aplikasi yang berisi 3 tingkatan, yaitu tingkatan presentasi, tingkatan logika, dan tingkat data. Tingkat presentasi hanya menerima masukan dari pengguna dan menampilkan keluaran sebagai tanggapan ke input penggunaan. E-business dan arsitektur perusahaan
Enterprise Architecture menggambarkan struktur bersama dan perilaku perusahaan dan sistem informasinya. EA harus mencapai tujuan berikut. Yang pertama, penyelarasan perencanaan dan strategi teknologi informasi organisasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko yang terkait dengan sistem informasi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya sistem informasi secara optimal. Yang keempat, fleksibilitas untuk beradaptasi dengan sistem informasi untuk mengubah model bisnis dan kebutuhan manajemen. EA termasuk dalam area fungsional tata kelola IT yang pada gilirannya merupakan bagian fungsional dari tata kelola perusahaan. Dengan demikian, seperti sistem manajemen lainnya, EA harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dikendalikan, dan ditingkatkan. EA melibatkan 4 dominan arsitektur perusahaan, yaitu pandangan luas perusahaan, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan teknis arsitektur. Masing-masing dibahas di bawah ini. Yang pertama, arsitektur bisnis. Mendefinisikan sumber daya manusia, proses, dan infrastruktur yang kebutuhan bisnis untuk mencapai strategis bisnisnya. Arsitektur bisnis dijelaskan dalam istilah domain bisnis yang menggambarkan kelompok, fungsi bisnis, proses bisnis, dan konsep-konsep yang bertanggung jawab diberikan kepada manajemen. Domain bisnis mungkin sesuai dengan bagan organisasi, tetapi dalam banyak kasus, arsitek dapat merencanakan domain yang secara signifikan berbeda dari bagan organisasi sebagai cara untuk mendefinisikan ulang atau meningkatkan organisasi. Beberapa komponen spesifik dari arsitektur bisnis tipikal adalah sebagai berikut. Ada strategis, tujuan, sasaran, kebijakan umum, rencana bisnis, rencana operasi, struktur organisasi, proses bisnis, alur kerja, dan peristiwa. Baik, saya Edgar akan melanjutkan dari sini. Arsitektur bisnis adalah arsitektur utama dalam arti bahwa arsitektur data, aplikasi, dan teknologi semuanya disusun untuk mendukung struktur bisnis. Arsitektur data. Arsitektur data mendefinisikan data yang dibutuhkan, bagaimana disimpan, bagaimana diproses, bagaimana itu digunakan, dan bagaimana itu terintegrasi dengan domain arsitektur utama lainnya. Itu database adalah konsep utama dalam arsitektur data. Database harus dikembangkan untuk mendukung arsitektur bisnis. Database model data menentukan bagaimana database disusun, serta operasi yang dapat dilakukan pada datanya. Structured Query Language atau SQL adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mendefinisikan, mengakses, dan memanipulasi data dalam database relasional. Model data relasional struktur data dalam tabel 2 dimensi yang menyerupai spreadsheet dengan baris dan kolom. Misalnya, tabel karyawan mungkin memiliki 1 baris per karyawan, dengan setiap kolom berisi sepotong data yang berbeda mengenai karyawan. Perancangan basis data berlangsung melalui 3 fase: konseptual, logis, dan fisik. Tahap konseptual pemodelan data pada dasarnya menggambarkan tabel-tabel yang diperlukan dan bagaimana cara mereka berhubungan satu sama lain. Misalnya, desain mungkin memerlukan tabel yang disebut pelanggan dan pesanan. Hubungan antara tabel-tabel ini dapat didefinisikan dengan mengatakan bahwa pelanggan memiliki pesanan, atau bahwa setiap pesanan adalah milik pelanggan. Jika setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, maka kami akan mengatakan bahwa hubungan antara pelanggan dan faktur pesanan adalah 1 ke banyak. Secara umum, hubungan dapat berupa 1 ke banyak, 1 ke 1, atau banyak ke 1. Dengan 1 ke banyak menjadi hubungan yang paling umum ditemukan. Setelah hubungan itu disketsakan, atribut individu untuk setiap tabel dapat didefinisikan. Atribut mewakili item kolom. Misalnya, dalam contoh di atas, nama belakang, nama depan, ID karyawan, jabatan, dan departemen.
Secara teknis, fase konseptual tidak melibatkan pendefinisian tabel. Sebaliknya, itu mendefinisikan konsep yang lebih umum yang disebut entitas. Tetapi, dalam model relasional entitas dan tabel, akhirnya kita menemukan bahwa kedua hal itu menjadi hal yang sama. Namun, mungkin tidak demikian halnya dengan menggunakan non-relasional model data. Pabrik informasi perusahaan pabrik. Informasi gudang data menyimpan sejumlah besar data terkini dan historis untuk digunakan dalam penelitian dan analisis. Di sisi lain, data dalam data gudang bersifat statis dan tidak diperbarui. Ketika data baru masuk ke gudang data, itu benar hanya ditambahkan ke data yang ada. Kadang-kadang muncul pertanyaan tentang mana yang lebih dulu, operasional database atau gudang data. Setelah data menjadi statis dan tidak lagi diperlukan di database operasional, dapat ditransfer ke gudang data. Di sisi lain, beberapa data dapat langsung masuk ke gudang data. Internet akan mewakili data statis dan bisa langsung menuju gudang data. Data mart berisi himpunan bagian dari data yang terdapat dalam database operasional dan gudang data. Gudang eksplorasi dapat berisi apa saja jenis data di dalam situ, tetapi biasanya dikaitkan dengan data sekali pakai yang digunakan untuk pengujian keluar ide-ide baru untuk penyimpanan data dan organisasi. Misalnya, satu vendor memasarkannya, gudang eksplorasi sebagai tempat untuk membuat prototipe untuk berbagai cara dalam rangka mengintegrasikan database yang beragam. Gudang eksplorasi juga dapat digunakan untuk melakukan analisis prototipe data yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak ingin disimpan secara permanen dalam data gudang. Akhirnya, gudang penambangan data mungkin berisi salinan subset atau subset dari gudang data. Data di data mart, gudang eksplorasi, dan gudang penambangan data mungkin disimpan dalam database non-relasional. Data, informasi, dan pengguna akhir. Ada berbagai pilihan bagi pengguna akhir untuk mengakses dan memanipulasi data di berbagai sumber data. Antarmuka transaksional digunakan untuk akses dan manipulasi data dalam basis data operasional. Antarmuka pendukung keputusan digunakan bersama dengan data mart dan gudang penambangan data untuk query canggih, banyak analisis kompleks, item data yang berbeda, dan penelitian. ERP-HAS atau EAS atau Enterprise Application Suite akan termasuk antarmuka pendukung transaksional dan keputusan. Selain itu, banyak pasar pihak ketiga keputusan yang mendukung antarmuka, di mana antarmuka itu yang akan berintegrasi dengan database, ERP, atau IaaS. MicroStrategy atau www.microstrategy.com dan Crystal Reports TM adalah dua contohnya. Crystal Reports adalah produk business objects yang dimiliki oleh SAP. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi mendefinisikan aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan bagaimana aplikasi berkomunikasi satu sama lain melalui intranet atau extranet dan EDI. Fokusnya adalah pada aplikasi dan bagaimana mereka bekerja sama untuk membentuk satu komposit aplikasi. Opsi umum untuk aplikasi adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan sistem ERP atau rangkaian aplikasi eksekutif yang memenuhi semua perangkat lunak aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, gunakan sistem ERP atau rangkaian aplikasi eksekutif yang dikombinasikan dengan aplikasi lain perangkat lunak. Perangkat lunak lain mungkin dikemas sebelumnya atau dikembangkan secara internal. Gunakan beberapa campuran dari aplikasi yang telah dikemas sebelumnya dan dikembangkan secara internal. Beberapa opsi umum untuk berbagi data antar aplikasi agar dapat bekerja bersama adalah sebagai berikut. Mengandalkan berbagai dan integrasi data yang disertakan dengan ERP dan IaaS. Gunakan arsitektur berorientasi layanan atau SOA. Gunakan teknologi client server yang dibangun ke dalam aplikasi untuk berkomunikasi di antara mereka. Gunakan middleware perangkat lunak yang dirancang khusus untuk bekerja di antara dua perangkat yang berbeda aplikasi. Arsitektur ERP atau IaaS program ERP yang benar-benar
komprehensif adalah satu definisi program dan mungkin memiliki sedikit kebutuhan untuk berkomunikasi dengan program lain dalam organisasi. Sehubungan dengan berkomunikasi dengan aplikasi di luar organisasi, itu mungkin termasuk antarmuka bawaan yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui EDI atau cara lain. IAS biasanya memiliki SOA bawaan yang mengelola semua komunikasi antar aplikasi, terutama di dalam perusahaan. SOA dijelaskan dalam pembahasan berikut. Arsitektur berorientasi layanan adalah sebuah aplikasi kerangka kerja desain arsitektur yang memfasilitasi pengembangan aplikasi suite, yaitu kumpulan aplikasi berbeda yang berbagi informasi satu sama lain menggunakan beberapa kenyamanan kerangka komunikasi. Layanan SOA adalah unit fungsionalitas perangkat lunak independen. Layanan SOA memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan ketika terluka bersama dan diatur, mereka membentuk aplikasi kerja. Orkestrasi adalah proses menghubungkan dan pengurutan layanan untuk membuat mereka bekerja sama. Tugas orkestrasi biasanya dilakukan oleh seorang insinyur perangkat lunak, meskipun secara teori layanan dapat diatur oleh perangkat lunak. Layanan SOA yang dibangun menggunakan WSDL dan SOAP disebut layanan web karena mereka bekerja melalui internet. WSDL dan SOAP disebut spesifikasi layanan web. Manfaat SOA secara teori, SOA menguntungkan karena memungkinkan untuk membuat baru dengan cepat aplikasi dengan memilih layanan yang dibutuhkan dari repositori layanan dan kemudian mendalangi layanan yang dipilih. Hasilnya adalah pengembangan yang cepat atau aplikasi dengan biaya minimal. Keberadaan banyak sumber untuk layanan meningkatkan manfaat kedua dari SOA. Kemampuan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan arsitektur bisnis perusahaan dan bukan sebaliknya. IAS yang utama mengintegrasikan aplikasi mereka menggunakan SOA. SAP NetWeaver mencakup repositori dan registrasi layanan perusahaan. Repositori ini atau registrasi berfungsi sebagai katalog pusat layanan SAP dan menjelaskan serta mengklarifikasikan layanan tersebut. Mereka dapat dengan mudah dirujuk dan diakses. Middleware mengacu pada perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara untuk dua aplikasi, memungkinkan komunikasi di antara mereka yang tidak mungkin dilakukan. Middleware melayani fungsi-fungsi berikut: menghubungkan bagian-bagian bersama dalam aplikasi terdistribusi. Sebuah aplikasi terdistribusi adalah sebuah aplikasi yang memiliki layanan berbeda yang terletak di tempat berbeda. Layanan berbeda dapat berada di mana saja di jaringan lokal atau internet. Middleware dapat digunakan untuk menghubungkan layanan yang berbeda bersama-sama sehingga terlihat seperti itu beroperasi sebagai aplikasi tunggal. Menghubungkan layanan dan aplikasi bersama-sama, meskipun keduanya berada secara terpisah, jenis perangkat keras yang berbeda, menggunakan sistem operasi yang berbeda, atau menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, menyediakan cara standar yang dapat digunakan sebagai layanan dan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Membuat layanan tersedia untuk digunakan oleh lebih dari satu aplikasi, ini menghindari duplikasi. Berbagai metode middleware telah dikembangkan. Dua metode paling dasar adalah antarmuka pemrograman aplikasi dan driver database. Antarmuka pemrograman aplikasi adalah satu set perintah yang disediakan perangkat lunak yang tertentu sehingga fungsi dan datanya dapat diakses oleh perangkat lunak lain. Untuk memberikan ilustrasi akuntansi aplikasi mungkin memiliki API web yang mengizinkan program lain. Akses saldo rekening pelanggan nomor 2341 menggunakan perintah HTML. API sejenis kecontoh hipotesis ini. HTTP www website berikut ilustrasi lainnya. Kali ini menggunakan API berbasis XML untuk Google Checkout sistem belanja web.
Konektor basis data berfungsi seperti printer pengemudi. Ketika seorang membeli printer baru untuk komputer pribadinya, dia menginstal driver printer untuk printer itu, dan printer baru segera tersedia untuk digunakan. ESB berfungsi sebagai penerjemah universal antara layanan dan aplikasi di organisasi. Idenya adalah agar perusahaan atau layanan atau aplikasi apapun dapat terhubung dengan lancar layanan atau aplikasi perusahaan lainnya dimanapun lokasinya, pada perangkat keras atau perangkat lunak tempatnya berada, bahasa program apa yang dikembangkannya, protokol komunikasinya apa yang digunakannya, atau tipe database apa yang digunakannya. Selanjutnya, saya Francisco akan menjelaskan penjelasan tentang arsitektur teknis. Arsitektur teknis menggambarkan struktur dan perilaku infrastruktur TI dan mendefinisikannya standar, prinsip, prosedur, dan praktik terbaik untuk mengatur arsitektur TI. Cakupannya termasuk misalnya perangkat keras, konfigurasi perangkat keras, jaringan, protokol jaringan, dan perangkat lunak. Fungsi utama arsitektur teknis adalah untuk mendukung arsitektur bisnis, data, dan aplikasi. Kerangka kerja arsitektur perusahaan. Berbagai kerangka kerja untuk arsitektur perusahaan telah diterbitkan yang mendefinisikan sistem untuk mengubah EA. Kerangka Zekman didasarkan pada model yang menentukan berlaku untuk organisasi tertentu. Kerangka Zekman hanya memandang organisasi dari perspektif pemangku kepentingan yang berbeda. Misalnya, jawaban atas pertanyaan perencana menentukan ruang lingkup perusahaan dan apa yang akan dimodelkan. Perusahaan AS secara resmi menggunakan Federal Enterprise Architecture, kerangka kerja yang diproduksi oleh kantor manajemen dan anggaran AS. Itu Departemen Pertahanan AS, menggunakan kerangka kerja arsitektur Departemen Pertahanan. Kerangka proses bisnis dan model referensi. Sementara kerangka kerja EA berfokus pada transformasi EA, kerangka kerja proses bisnis berfokus pada mengubah proses bisnis. Tentu saja mengubah bisnis proses melibatkan mengubah arsitektur bisnis yang mungkin memerlukan terkait transformasi dalam arsitektur utama lainnya. Model referensi proses bisnis adalah seperangkat praktik terbaik untuk proses bisnis tertentu atau kelompok proses. Kerangka proses bisnis tipikal adalah kombinasi referensi dengan proses atau kelompok proses. Ini mengarah pada kerangka kerja rantai nilai untuk perbaikan proses. Proses bisnis transformasikan framework yang diterbitkan oleh Value Chain Group adalah contohnya. Pada setiap level abstraksi, proses didefinisikan untuk perencanaan. Ini mengarah pada kerangka kerja rantai nilai untuk perbaikan proses. Proses Business Transformation Framework yang diterbitkan oleh Value Chain Group adalah contohnya. Pada setiap level abstraksi, proses didefinisikan untuk perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan. Kerangka kerja rantai pasokan mengkoordinasikan dan mengoptimalkan proses rantai pasokan adalah suatu tugas yang mustahil tanpa perangkat lunak yang canggih. Arsitektur e-business. Spesifikasi ini pada gilirannya akan bergantung pada model bisnis perusahaan dan strategi terkait. Ini menunjukkan misalnya bahwa perusahaan akan membutuhkan kemampuan inti di dalamnya format pertukaran desain elektronik jika jaringan mitranya bergantung pada EDI. Hal ini menunjukkan misalnya bahwa perusahaan yang menjual produknya melalui internet setidaknya sebagian akan melakukan membutuhkan arsitektur teknis berkemampuan internet, aplikasi akuntansi yang terintegrasi dengan situs web perusahaan dan database yang terintegrasi dengan baik dan server web. Misalnya, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur dengan saluran distribusi yang kompleks, maka sistem SCM yang canggih perlu menjadi bagian dari arsitektur aplikasi. Misalnya, jika perusahaan menjual produk melalui eBay, itu akan membutuhkan bahwa aplikasi akuntansinya terintegrasi dengan PayPal. Sejak eBay, pedagang secara rutin menerima pembayaran PayPal. Teknologi perdagangan elektronik, sistem pembayaran elektronik. Bisnis telah menciptakan permintaan untuk jenis sistem pembayaran khusus. Beberapa di antaranya telah dibahas. Sistem pembayaran tagihan elektronik. Dalam jenis sistem ini, pembayar mengirimkan instruksi elektronik ke banknya. Rincian instruksi siapa yang harus dibayar, kapan pembayarannya harus dilakukan, dan jumlah pembayaran. Bank kemudian melakukan pembayaran baik secara elektronik ataupun melalui pos. Sistem kartu kredit dan debit. Dalam jenis sistem ini, pembayar mentransmisikan kredit atau debit nomor kartu ke server aman. Penerbit pembayaran kemudian memberikan informasi kartu kepada bank untuk penagihan, mungkin melalui gateway pembayaran kredit yang aman seperti Authorize.net. Standar mewakili kerangka kerja keamanan berdasarkan solusi tujuan kontrol. Perantara pembayaran, jenis penerima pembayar ini berfungsi sebagai perantara antar pembayar dan penerima pembayaran. Seorang pengguna dapat masuk ke akun PayPal-nya,
meminta agar pembayaran dilakukan kepada penerima pembayaran tertentu. PayPal kemudian mengkredit akun PayPal, penerima pembayaran dikurangi biaya penagihan. Kas digital. Jenis penerima pembayaran ini berfungsi sebagai perantara antara pembayar dan penerima pembayaran. Seorang pengguna dapat masuk ke akun PayPal-nya, meminta agar pembayaran dilakukan kepada penerima pembayaran tertentu. PayPal kemudian mengkredit akun PayPal, menerima pembayaran dikurangi biaya penagihan. Selanjutnya, saya Devina akan melanjutkan mengenai teknologi perdagangan elektronik, yaitu uang tunai virtual yang sebagian besar sistem uang elektronik didasarkan pada konsep dompet elektronik. Dompet elektronik adalah program komputer yang melacak berbagai item informasi terkait dengan uang elektronik. Pengguna memperoleh uang digital yang kemudian disimpan di dompet elektronik, dan uang kemudian diterima atau dibelanjakan dengan mentransfernya masuk atau keluar dari dompet. Uang tunai virtual dalam kartu elektronik atau kartu pintar adalah kartu elektronik yang dapat digenggam digunakan untuk pembayaran. Ada 4 jenis kartu, yaitu ada kartu memori, kartu kunci bersama, kartu pengangkut tanda tangan, dan kartu pembuat tanda tangan. Kartu memori ini berisi microchip yang hanya mampu menyimpan informasi. Mereka juga berisi perangkat keras yang menyediakan akses PIN atau nomor identifikasi pribadi ke konten kartu. Kartu memori memiliki keamanan yang sangat lemah dan harus digunakan hanya untuk yang paling sederhana. Aplikasi yang jumlah uangnya kecil dan keamanannya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian, kartu kunci bersama yaitu kartu yang mengatasi kelemahan kartu memori dengan menggunakan enkripsi untuk semua komunikasi di antara kartu dan mesin kasir atau alat pembayaran lainnya. Jadi, tidak ada gunanya untuk penyerang untuk mencegat dan merekam komunikasi antara kartu dan mesin kasir. Kemudian ada kartu pengangkut tanda tangan yang memungkinkan pengguna membelanjakan uang digitalnya. Kartu ini adalah kartu digital yang ditandatangani oleh penyedia kartu. Kemudian ada kartu pembuat tanda tangan yang mirip dengan kartu pengangkut tanda tangan, tetapi mampu menghasilkan tanda tangan digital mereka sendiri. Jenis kartu ini dapat digunakan untuk menulis elektronik cek yang membuat atau memuat tanda tangan digital pemegang kartu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai toko internet. Sebuah transaksi penjualan tipikal mengikuti pola yang dijelaskan pada gambar selanjutnya atau gambar di samping. Kemudian, pelanggan menggunakan browser web untuk mengakses situs web pedagang melalui autentikasi yang biasanya akan diselesaikan melalui pertukaran sertifikat digital dengan bantuan server sertifikat dari otoritas sertifikat digital pihak ketiga. Server transaksi web online merchant akan melakukan beberapa fungsi utama. Yang pertama, itu akan berkomunikasi dengan perangkat lunak atau keranjang belanja yang akan menampilkan item saat ini tersedia untuk penjualan dan harga saat ini. Ini juga akan menyampaikan informasi pembayaran pelanggan ke lembaga keuangan untuk clearing transaksi. Yang terakhir, ada server transaksi yang dimana akan mengirimkan informasi pembelian ke database atau server akuntansi merchant untuk diproses lebih lanjut dan pemenuhan pesanan. Lembaga keuangan yang melakukan clearing pembayaran kemudian akan mengirimkan dana secara elektronik yang dikurangi biaya pemrosesan ke bank pedagang. Bank pedagang pada gilirannya akan mengirimkan secara elektronik ke sistem akuntansi pedagang. Perangkat lunak akuntansi akan merekonsiliasi penjualan transaksi dengan penerimaan bank. Kemudian ada kepercayaan pada e-commerce, privasi, praktik bisnis, dan integritas transaksi, yang dimana perdagangan elektronik telah membuka masalah privasi konsumen yang sebelumnya tidak terpikirkan. Untuk lebih memperumit masalah, banyak pedagang web mengumpulkan banyak informasi tentang kehidupan pribadi pelanggan mereka seperti pendapatan, jumlah anak, dan sebagainya. Dalam berbagai kasus, pedagang ini menerbitkan
pernyataan tentang perlindungan apa yang mereka berikan untuk privasi informasi yang dikumpulkan. Tetapi terlalu sering pernyataan seperti itu ketika dipelajari dengan hati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Terlalu sering pelanggan tidak hati-hati membaca pernyataan privasi pedagang, maka risiko akan semakin besar juga. Biasanya, kepentingan terbaik pedagang adalah untuk meyakinkan pelanggannya bahwa hal itu terjadi melindungi privasi mereka tanpa menimbulkan risiko nantinya. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang mendapatkan pihak ketiga materai persetujuan, audit, atau pengesahan terbatas. Salah satu contoh program semacam itu adalah Amerika program pengesahan Web Trust Institute Akuntan Publik Bersertifikat, yang dimana akuntan publik bersertifikat yang terlatih khusus memberikan segel jaminan setelah khusus audit, yang dimana pengungkapan praktik bisnis ini hanya mengharuskan pedagang mengungkapkan praktik bisnisnya secara memadai. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami tentang e-commerce. Maaf tidak ada kesalahan dalam perkataan kami. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.